Baiklah, anak semuanya, ini merupakan RPP pertemuan kelima, RPP kelima ya, artinya pembelajaran kelima untuk materi. Nah, walaupun kita, Pak Guru di awal tadi menyampaikan bahwa inilah pertemuan ke-7, tapi ini adalah penjelasan materi yang kelima. Yang kita bahas di sini adalah materi bangun ruang sisi lengkung. Namun sebelum Pak Guru menjelaskan materinya lebih lanjut, Pak Guru akan sampaikan cakupan kompetensi dasar dari materi ini. Capaian kompetensi dasar yang perlu kalian ketahui dari aspek pengetahuan yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, yang dalamnya ada tabung, kerucut, dan bola. Dari aspek keterampilan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Ini capaian kompetensi dasar. Nah, tentunya untuk hari ini materi yang akan dibahas yaitu pertama, mengetahui definisi tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, mengetahui jaring-jaring tabung dan kerucut. Nah, tentunya dalam kegiatan kita ini ada tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama itu adalah kalian diharapkan mampu mengetahui definisi tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, kalian dapat mengetahui jaring-jaring tabung dan kerucut. Selain mengetahui juga bahkan bisa membuat jaring-jaring tabung dan kerucut. Baiklah, anak-anakku semuanya yang hebat-hebat, tentunya yang selalu optimis untuk belajar, mari kita mulai materi yang pertama. Siapkan konsentrasinya. Sudah siap ya? Pak Guru mulai. Definisi tabung, kerucut, dan bola. Nah, definisi tabung. Nah, tentunya dari kata tabung ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Ya, mungkin kalian sudah pernah dengar kata dengan tabung, tapi mungkin belum ada yang tahu persis apa sih definisi atau pengertian tabung itu sendiri. Kalau jenis tabung dalam kehidupan sehari-hari kan banyak ya contohnya. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki tiga sisi, yakni dua sisi datar dan satu sisi lengkung. Nah, ini definisinya. Jadi tabung itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki tiga sisi, yakni dua sisi datar dan satu sisi lengkung. Kita perhatikan benda-benda yang menyerupai tabung seperti tong sampah, kaleng susu, lilin, pipa, dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan definisi tabung. Nah, berikutnya unsur-unsur tabung. Nah, setelah kita mengetahui definisi tabung, kita harus ketahui unsur-unsurnya. Ini bentuk gambarnya, ini gambar utuh tabung, kemudian dipisah dua buah lingkaran seperti penjelas ini ya, dua buah lingkaran ini dan sebuah persegi. Dua buah lingkar sejajar, ini sejajar. Dan ini sebuah persegi panjang. Mari kita perhatikan unsur-unsurnya satu persatu. Yang pertama, daerah lingkaran L1, lingkaran alas, karena berada di bawah, L1 merupakan alas tabung dengan jari-jari R1. Ini jari-jari ya. Nah,
Karena kita membahas tentang lingkaran di sini, cenderung lebih ke lingkaran, makanya kita atau kalian harus memahami itu, mengingat kembali materi tentang lingkaran di kelas 7 dan 8 ya. Unsur-unsur lingkaran juga lebih konkret itu di kelas 8 dijelaskan tentang unsur-unsur lingkaran. Ada disebut dengan jari-jari, diameter, juring, tembereng, apotema, panjang busur, dan lain sebagainya. Berikutnya yang kedua, daerah lingkaran L2, yang ini yang di atas, merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Jadi posisinya ini kalau berada di atas berarti bagian atas. Jika lingkaran bagian di bawah berarti di bawah. Kemudian daerah persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung. Ini selimut ya, selimut. Tabung juga punya selimut. Nah, selimut inilah yang persegi panjang inilah yang nanti mengelilingi kedua lingkaran seperti penjelas definisi. Makanya akan terbentuk seperti tabung yang ini. Nah, ini ya, ketika persegi panjangnya dilengkungkan menyelimuti kedua lingkaran, maka bentuknya seperti ini. R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung. Ini ya, R1 yang ini R1, ini jari-jari, dengan yang ini R2, jari-jari tabung. Jadi ukuran R1 dengan R2, jari-jari alas dengan tutup, itu sama ukurannya, tidak berbeda. Berikutnya, jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung. Ini yang putus-putus ini yang berwarna biru ya garisnya. Dari sini, dari titik pusat L1 yang di bawah ini, dengan titik pusat L2 yang ini, itu disebut dengan tinggi tabung. Biasa disimbolkan dengan huruf T. Berikutnya, AB sama dengan CD, itu merupakan keliling daerah lingkaran L1. Ini AB, yang ini ya, yang persegi panjang AB dan CD, itu merupakan keliling daerah lingkaran L1 dan keliling daerah lingkaran L2. Jadi kalau Pak Guru ambil medianya, seperti ini, di layarnya perhatikan medianya Pak Guru pegang. Ini jaring apa? Ini bentuk tabung. Untuk tabung ya, agak blur. Tabung yang ini kan bentuk lingkaran. Nah, kalau posisinya berdiri seperti ini, berarti yang ini, yang di bawah ini adalah alas tabung, yang ini adalah atas tabung. Oke. Nah, ini lingkaran. Kemudian yang ini, yang lengkungannya ini yang menyelimuti lingkaran disebut dengan selimut tabung. Nah, yang bentuk lingkaran inilah yang nanti yang dikatakan sebagai persegi panjang ketika kita belah. Nah, ketika kita belah, tabung itu, ini ya, nah misalnya ini, ya, yang karton Pak Guru pegang, ketika dibelah, nah ini, makanya selimutnya bentuknya seperti persegi panjang. Ini. Bisa diperhatikan ya. Oke. Agak ngeblur. Nah, ketika dilengkungkan menyelimuti kedua lingkaran, maka bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, jadi untuk tabung. Ketika dibuka lagi, nah, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini untuk seperti ini. Nah, jadi seperti penjelasan itu, AB, misalnya yang ini di bawah adalah ini AB, ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, AB dan CD dikatakan keliling lingkaran. Kenapa? Ketika persegi panjang ini kita lengkungkan, kita selimutkan, atau kita buat mengelilingi kedua lingkaran, maka bentuknya seperti ini. Makanya sisi panjang pada persegi panjang ketika kita lengkungkan, maka akan menjadi bentuk keliling lingkaran. Ini keliling lingkaran di sini.
Maka ini dikatakan bahwa sisi AB, AB, dan CD itu keliling lingkaran. Itu ya bentuknya. Jadi Pak Guru ulangi, ya perhatikan, Pak Guru buat lengkungannya, nah, maka bentuknya jadi lingkaran, keliling lingkaran. Oke. Berikutnya AD sama dengan BC sama dengan tinggi. Nah, jadi ini misalnya ini B, ini C, ini A, ini D, ini dikatakan tinggi. Tinggi ya. Tinggi tabung. Yang ini tinggi tabung, yang ini tinggi tabung. Nah, ini medianya, Pak Guru kasih ke bawah sedikit. Nah, ini medianya ketika kita selimutkan, Pak Guru selimutkan betul seperti ini. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi ini sisinya tadi persegi panjang. Nah, ketika lengkung bentuk seperti ini di tabung, Pak Guru buatkan lengkungannya, maka dikatakan sebagai tinggi tabung. Ya, ini tinggi tabung. Oke, udah ya. Nah, itu tinggi tabung. Permukaan tabung terdiri atas 2 daerah lingkaran dan sebuah persegi panjang. Oke, ini permukaan tabung ya. Nah, ini persegi lingkaran, 2 buah lingkaran, yang ini, yang bawah dengan yang atas, kemudian dengan sebuah persegi panjang, yang ini. Ya, jadi ini unsur-unsur tabung. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Dah? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada Pak Guru. Ya? Oke. Ada? Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, definisi kerucut. Nah, ini lagi, kalau kerucut kan sering kalian dengar juga ya, dan sering lihat. Nah, seperti ini bentuknya, kalau kerucut ini yang digambar di layar ini, yang 2 orang ini, yang perempuannya pakai topi ini, nah ini bentuk kerucut. Sekarang kita simak dulu, apa sih definisi kerucut? Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik kerucut. Nah ini tutup tabung yang ini ya. Ini kan tabung, ini ada alas, ada tutupnya. Nah, tutup tabung ini diubah menjadi sebuah titik. Yang ini diubah menjadi sebuah titik. Yang ini tutupnya. Maka bentuknya sudah diubah seperti ini. Nah, ini ya bentuknya. Yang Pak Guru pegang ini yang warna kuning. Jadi ini awalnya tabung sesuai dengan definisi sebuah tabung yang mana tutup tabung diubah menjadi sebuah titik. Jadi ini bukan lagi bentuk lingkaran, tapi diubah menjadi sebuah titik. Ketika kita ubah menjadi sebuah titik, bentuknya seperti ini. Inilah katakan sebagai dengan kerucut. Gitu ya. Nah, jadi titik ini, titik yang dibuat tadi itu disebut dengan titik puncak kerucut. Kerucut memiliki 2 sisi, yaitu satu sisi datar dan satu sisi lengkung. Yang ini, sisi datar ini yang di bawah, alasnya. Kemudian sisi lengkung yang ini, sisinya. Yang menyelimuti lingkarannya. Nah, ini sisi lengkungnya. Ini ya lengkung. Maka dikatakan bangun ruang sisi lengkung. Berikutnya, kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Oke, Pak Guru ambilkan dulu bendanya. Kalian mungkin masih ingat limas ya. Limas materi kelas 8. Ini limas. Nah, limas kan bentuknya seperti ini. Ini yang Pak Guru pegang. Limas ini limas dengan alas persegi. Ada puncaknya limas. Nah, ketika limas ini
alasnya bukan lagi berbentuk persegi atau segi empat, tapi berbentuk lingkaran, maka akan bentuknya seperti ini. Kerucut. Ini ya, jadi kalau dimasukkan kan jadi bentuknya. Nah, jadi limas ini alasnya berbentuk segi empat, diubah alasnya menjadi bentuk lingkaran, dengan alas lingkaran. Maka disebut dengan kerucut. Ketika kerucut ini diubah menjadi alasnya segi empat, maka dikatakan limas. Oke. Kemudian berikutnya, benda-benda yang menyerupai kerucut dalam kehidupan sehari-hari itu adalah topi ulang tahun, topi petani, kon es krim ya. Tempat es krim itu kalau kalian beli es krim atau es tong-tong, nah yang bentuk seperti ini. Nah ini kan wadahnya, es tong-tongan, diisikan di sini es. Ya. Nah, sekarang kita bahas unsur-unsur kerucut. Ini bentuknya, perhatikan satu persatu. L, daerah lingkaran L merupakan alas kerucut. Yang ini, ya Pak Guru sudah buka tadi tempat alasnya. Ini ya. Oke. Kemudian berikutnya, juring ABC merupakan selimut kerucut. Ini juring. Perhatikan gambar yang sebelah kanan layarnya. ABC, jadi ABC, bukan segitiga ya, tapi dikatakan juring ABC, juring. Nah, kalau dibentuk, maka bentuknya seperti ini. Ini Pak Guru pegang ya. Oke. Lingkarannya lepas. Ini, ketika kita bentuk, ini juring ini kita lengkungkan seperti ini, maka bentuknya kerucut. Perhatikan semua ya, lihat semua, bentuknya kerucut. Begini. Oke, nah. Bentuknya kerucut. Sudah ya. Ini dikatakan juring. Juring. Kemudian berikutnya, titik A merupakan titik puncak kerucut. Yang ini di atas ya, yang di atas ini titik A, yang ini puncaknya. Kemudian R merupakan jari-jari kerucut, yang ini R. Ini R ya. Jadi dari titik A ke titik tengahnya diameter itu merupakan tinggi kerucut. Kemudian dari titik tengahnya perpotongan tinggi dengan diameter itu setengahnya ini adalah jari-jari kerucut alasnya, atau yang ini lingkaran ya. T merupakan tinggi kerucut. Oke, ini ya, yang ini tadi T ini tinggi. Kalau ada simbol T tinggi. Kemudian panjang busur BC sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R. Ini busurnya ya, dari B ke sini, yang ke C ini, yang garis melengkung ini, yang di bawah juring ini, yang digambar juring. Ini disebut dengan panjang busur BC. Jadi yang Pak Guru pegang, medianya, yang Pak Guru pegang ini di sini, yang ini. Nah ini ya, yang melengkung di bawah ini. Disebut dengan panjang busur. Kalau semuanya ini yang Pak Guru pegang disebut juring. Kalau cuman yang lengkungnya ini disebut dengan panjang busur. Nah, panjang busur ini sama dengan keliling lingkaran. Kenapa dikatakan keliling lingkaran? Nah, ketika juring ini kita lengkungkan membentuk kerucut, maka panjang busur tadi akan membentuk sebuah lingkaran. Makanya dikatakan sebagai keliling lingkaran. Jadi ini ya, yang di bawahnya ini panjang busur tadi, yang ini panjang busur tadi Pak Guru lengkungkan, maka membentuk sebuah lingkaran. Nah, dikatakan keliling lingkaran. Kemudian AB dan AC disebut garis lukis kerucut. Yang ini juring lagi.
Ini kalau digambar di layarnya ini ya, ini garis pelukis. Ya, berarti kalau di yang Pak Guru pegang medianya ini. Ini di juring unsur-unsurnya ini disebut dengan garis pelukis kerucut. Ingat ya, yang sisi miring ini garis pelukis. Ya, garis pelukisnya. Nah, kalau di bentuk ini, kalau di medianya bentuk kerucut kan kita tidak bisa perhatikan apa namanya, yang mana sih garis pelukis ketika digambar pada sebuah media, di buku, gambar, atau di kertas apapun, maka akan tampil seperti ini. Maka disebut dengan garis pelukis yang ini ya. Berikutnya, AB dan AB sama dengan AC. Jadi ini ya, AB sama dengan AC itu disebut dengan garis pelukis. Yang mana garis pelukis itu sama dengan akar kuadrat dari jari-jari pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Ingat teorema Pitagoras yang ini ya, yang bentuk ini, yang di sebelah kanannya. Jadi garis pelukis ini adalah sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku. Jadi ini segitiga siku-siku. Ingat rumus Pitagoras. Jadi sisi terpanjang itu adalah akar kuadrat dari jumlah sisi yang lain pada segitiga siku-siku. Itulah disebut dengan rumus teorema Pitagoras. Ada pertanyaan sampai di sini tentang kerucut? Ada yang belum dipahami? Silakan ditanyakan. Pak Guru lanjut. Tentang bola. Definisi bola. Nah, ini bola ini sudah tidak diragukan lagi nih, sudah paham semua ya. Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Tak hingga lingkaran ya. Jadi kalau kita bayang bagaimana sih bentuknya. Misalnya ini yang Pak Guru pegang ini lingkaran. Ini lingkaran ya. Oke. Agak pudar. Ngeblur. Lingkaran ini ketika kita buat secara tak hingga depan belakang atau bentuk horizontal kita kelilingi dengan pusat yang sama, maka akan membentuk sebuah bola. Bola hanya memiliki satu sisi yang merupakan sisi lengkung. Ini ya. Ini, Pak Guru pegang bolanya. Satu sisi saja, yang ini. Melengkung. Yang membentuk bola. Nah, jadi ingat kalau ditanya, bola itu berapa sisinya? Jangan bilang banyak. Nah, sisinya cuma satu. Itu sisi lengkung yang ini. Oke. Berikutnya, bola dapat dibentuk dengan memutar atau merotasi setengah lingkaran sebesar 360 derajat dengan diameter sebagai sumbu rotasi. Nah, perhatikan gambarnya, itu seperti ini. Ini setengah lingkaran, kemudian setengah lingkaran ini dirotasi atau diputar sejauh 360 derajat, maka bentuknya seperti ini. Dari segala arah ya, ini cuma satu contoh aja putarannya. Pak Guru putar ke kanan, ini bisa juga putar depan belakang atau bentuk horizontal seperti ini. Bentuknya bisa seperti ini putarannya, atau bentuknya bisa ke sini putarannya, atau ke sini lagi putarannya. Horizontal ya. Nah ini contohnya seperti ini, kalau diputar. Kita mulai putar ya, yang ini. Nah, kita ulangi, kita putar. Ini ya, 360 derajat. Kalau untuk putar ini tidak bisa dibikin ini media ini karena bangun datar.
Benda dalam kehidupan sehari yang berbentuk bola, ini banyak. Dalam olahraga itu bolanya banyak ya, bola sepak bola, basket, bola voli, bola kasti, tenis meja, kemudian tolak peluru, kelereng, globe, dan lainnya. Nah, ini bola. Ingat ya, R itu merupakan jari bola. Jadi R itu adalah setengahnya dari diameter. Ini materi kelas 8 ya. Diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Jadi kalau ini kurang ke tengah titiknya, seharusnya di sini ya. Nah, ini di sampai sini jari-jari. Ketika sambung lagi ke sini, ini jari-jari. Nah, dari keliling lingkaran sebelah kiri lah disebut dengan diameter. Nah, sambungnya ya. Jadi Pak rasa kalau tentang jari-jari dan diameter pada lingkaran itu kalian sudah tidak bingung lagi, karena di SD sudah ya dipelajari, kemudian di SMP kelas 7, kelas 8 itu sudah dibahas lebih komplit lagi tentang unsur-unsur lingkaran. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang hal-hal yang belum dipahami? Mengerti, Pak. Ngerti, Pak Guru. Materi kedua, jaring-jaring tabung dan kerucut. Nah, di depan itu sudah sepintas terlihat ya jaring-jaring tabung dan kerucut. Jaring-jaring tabung itu dan kerucut, katakan jaring-jaring itulah unsur-unsur yang membentuk tabung dan kerucut. Perhatikan yang ilustrasinya. Ini tabung. Kemudian kalau tabung ini dibelah, salah satu sisinya, kemudian alasnya dibuka seperti kita membuka tutup kaleng, maka bentuknya seperti ini. Nah, Pak Guru saya tampilkan ya, ini yang Pak Guru pegang medianya. Pertama bentuk seperti ini, nah ini ya. Ketika salah satu sisi selimut ini kita belah, kemudian tutupannya kita buka seperti buka kaleng, kemudian alas juga kita buka seperti ini, kemudian seperti ini selimutnya kita buka. Nah, inilah disebut dengan jaring-jaring tabung. Jaring tabung. Oke. Nah. Kemudian atau dengan model yang lain ya. Ini kasih warna saja. Ini warna. Alasnya, tutupnya. Kemudian jaring-jaring kerucut. Nah, ilustrasinya bentuk seperti ini awalnya, bentuk seperti ini ya. Yang ini. Nah, kemudian dibelah salah satu sisinya, alasnya dibuka, penutup alasnya, maka bentuk seperti ini. Oke. Jadi bentuk seperti ini yang Pak Guru pegang ini warna hijau, ada lingkarannya tergantung di sini. Gitu. Ya. Jadi bentuk seperti ini. Oke. Jadi inilah yang digambar ilustrasi dari jaring-jaring tabung dan kerucut. Baik, Pak Guru rasa penjelasan materi untuk hari ini cukup sampai di sini tentang definisi bola, tabung, kerucut, serta jaring-jaring, tabung, dan kerucut. Kalau bola tidak punya jaring-jaring ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan dapat kalian pahami dan tentunya dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan dapat kita implementasikan. Pak Guru kembali ke room.